Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Wawan Sumantri. Nih guys, hari ini ada pasien yang memang indikasinya ditambal, tapi dia malah ketakutan untuk tambal giginya. Kenapa? Karena kalau misalkan ditambal nanti jadi sakit, dok. Nah, saya pengennya dicabut saja. Nah, ini banyak sekali yang seperti ini. Mungkin yang nonton di sini ada yang seperti itu, masih ketakutan untuk tambal gigi karena yang nantinya akan sakit. Nah, di sini saya ingin jelaskan kenapa sih tambal gigi itu sakit, atau memang ada solusi lain tambal gigi tidak sakit karena untuk mempertahankan gigi kita. Oke, pantengin terus video ini dan jangan kemana-mana. Nah, jadi gini, kalau misalkan gigi kita berlubang, ada indikasi-indikasi tertentu. Indikasinya adalah giginya masih luas, masih cukup untuk proses preparasi gigi dari gigi itu. Cukup luas sisanya dibanding kariesnya. Dari gigi itu masih kokoh, tidak goyang. Dari gigi itu walaupun lubangnya ada 3, tapi masih utuh. Nah, dari gigi itu yang tidak menjadi sumber masalah pada bagian sekitar gusinya. Nah, semuanya itu adalah indikasi-indikasi dari tambal gigi. Nah, untuk memastikan gigi itu bisa ditambal atau tidak, pastinya dokter gigi akan menganalisa pemeriksaan fisik langsung. Tes perkusi, tes palpasi, dan tes kloretil atau tes vitalitasnya. Nah, tes itulah yang nantinya akan menjadi panduan untuk dokter gigi merawat gigimu. Bisa langsung ditambal permanen kah, perawatan pulp capping kah, perawatan saluran akar kah, atau memang gigi itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Nah, ada satu pemeriksaan penunjang yang memperkuat kalau misalkan gigi tersebut jika ditambal akan berjalan dengan lancar dan dokter gigi pun akan merasakan nyaman pada saat pengerjaan tindakan kasus tambal gigi tersebut, yaitu ronsen dental. Ronsen dental itu ronsen kecil-kecil ya, atau sering disebut ronsen periapikal. Nanti saya kasih gambarnya di sini sebagai contoh supaya kalian tahu. Ronsen periapikal dan ronsen panoramik itu jelas beda banget. Kalau ronsen panoramik kan gede banget ya. Nah, ronsen periapikal itu kecil. Bedanya selain besar, kalau ronsen panoramik itu melihat seluruhnya dari kelainan-kelainan gigi ada apa aja. Tapi kalau misalkan ronsen dental yang kecil, kotak seperti ini atau periapikal, itu untuk melihat fokus bawah akar gigi tersebut. Apakah ada peradangan, apakah ada patah, apakah ada fraktur, atau memang ada di sininya terganggu di bawah periapikal dari akar gigi tersebut. Nah, untuk menentukan prognosa. Prognosa itu pandangan ke depan setelah ditambal, gigi itu akan kuat, nggak akan nyaman, nggak atau akan kambuhan, tidak. Nah, dari penunjang itulah untuk memastikan perawatan gigi dengan bahan tambalan itu tidak ada masalah lagi. Ada juga yang tanpa ronsen bisa langsung ditambal permanen. Itu pun tidak ada masalah. Kalau misalkan dokter giginya misalkan dokter giginya di saat menganalisa ternyata lubang giginya baru nyampe enamel atau baru nyampe dentin, itu bisa langsung ditambal permanen tanpa harus ada keluhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau giginya masih utuh dan ada pasien yang ketakutan banget untuk ditambal dengan asumsi kalau ditambal itu akan sakit, ya itu akan sayang banget. Sayang untuk kehilangan giginya nanti di saat mengunyah. Kalau gigi itu ompong, itu akan gak enak banget. Mengunyahnya pun gak enak. Dari gangguan-gangguan pencernaan itu mungkin ada nantinya karena tidak lembut. Ya, kalau ini ompong, gimana mengunyahnya? Dari segi estetik juga berkurang, mengurangi rasa percaya diri juga. Tapi ada yang pasien tetap loh, untuk memaksa dilakukan cabut gigi, padahal giginya masih bisa ditambal. Dengan tadi, bilangnya nanti takutnya sakit. Jadi gini, di video ini saya jelasin semua kenapa tambal gigi itu jadi sakit. Karena ada bagian gigi dengan kedalaman pulpa. Itu kasusnya harus dimatiin saraf dulu karena infeksinya sudah masuk ke saraf gigi pulpa tersebut.
Jadi proses mematikan saraf itu dengan tambalan sementara di kunjungan pertama 1-3 hari atau 3 hari sampai 1 minggu ke depan. Itu bisa ada kemungkinan sakit. Nah, rasa sakit itu tergantung dari nilai ambang rasa sakit kita. Kalau nilai ambang setiap orang itu berbeda-beda ya. Nilai ambang rasa sakit berbeda-beda. Misalkan saya tambal gigi si A. Gigi si A itu tidak sakit dengan kasus yang sama dengan si B. Si B itu sakit. Nah, itu berbeda-beda. Contoh lagi, misalkan ada si A dan si B kehujanan. Kehujanan dari waktu yang sama dengan intensitas hujan yang sama, kita pantau 1 hari setelah hujan-hujanan. Ada yang demam, ada yang tidak. Itu padahal kita kasih semuanya sama. Semuanya kasih sama untuk percobaan-percobaan itu, dan ternyata ada yang satu yang sakit, ada yang satu yang enggak. Jadi tingkat rasa sakit orang berbeda. Jadi intinya kalau misalnya mematikan saraf itu sakit. Nah, kalau misalkan sakit pun nanti ada solusinya, yaitu dari minum obat yang diresepkan oleh dokter gigi tersebut yang merawatnya. Nah, terus ada kemungkinan lagi gigi itu setelah ditambal, sisa makanan masih terjebak di sini atau infeksinya masih terjebak di sini. Jadi ada kemungkinan sakit. Padahal itu sudah tambal permanen. Maka dari itu, dokter gigi itu harus benar-benar bersih untuk membersihkan. Nah, terus yang ketiga, nih, yang hitam-hitam ini bisa jadi masih ada tertinggal di dalam sini pada saat preparasi. Nah, itu yang bisa menyebabkan sakit. Terus yang selanjutnya, memang ada bagian-bagian yang membingungkan. Contohnya gini, gigi itu pada saat tes vitalitas itu akan berasa linu. Tapi pada saat tes tekan itu justru sakit. Pada saat tes vitalitas itu linu saja dan hilang sendiri. Pada saat tes perkusi justru sakit. Nah, tapi dokternya itu sudah menyarankan ini akan perawatan saluran akar aja. Dan pasien biasanya, enggak dok, tambal aja udah biarin. Nah, disitulah jadinya sakit. Kenapa? Dipaksa tanpa bersabar untuk perawatan dulu. Biasanya kalau misalnya sudah tutup tambal permanen, dia kan udah nggak bisa keluar lagi tuh dari gas-gas yang mungkin tersisa di dalam. Jadi pentingnya tambalan permanen adalah itu. Kekurangannya tambalan permanen itu butuh waktu yang harus untuk bersabar. Jadi waktu sabar itu kadang udah mah saya sakit gigi, udah mah saya lagi nggak enak, disuruh sabar lagi, suruh bolak-balik. Nah, disitulah. Jadi pasiennya itu memang pengennya yang instan. Ternyata kalau yang instan banyak masalah ke depannya. Gigi tambalan itu maka jadi sakit. Terus gimana dok supaya gigi tambalan tidak sakit? Yaitu perawatan saluran akar dulu, bersabar sampai saluran akar giginya bersih. Baru setelah itu perawatan saluran akar dilanjutkan dengan pengisian saraf, sementasi base, baru tutup permanen. Nah, kalau misalkan gigi perawatan saluran akar di langkah kunjungan pertama, mematikan saraf itu devitalisasi 3 hari sakit, berarti setelah itunya insya Allah tidak sakit lagi. Cuman modal bersabar 3 hari sampai 7 hari kok sebenarnya. Cuman kan saya untuk bilang seperti itu kadang tidak masuk ya, maksudnya pasien tuh pengennya langsung sembuh gitu. Sedangkan kesembuhan itu milik Allah dan dokter itu sebenarnya hanya mengerti caranya, karena kalau sakit itu adanya infeksi di bawah akar gigi ini, dan akar gigi ini nggak mungkin lagi sakit terus diambil saluran akarnya, ya makin menjerit. Jadi prosedurnya memang harus perawatan saluran akar dulu yang dibutuhkan kesabaran. Tapi kadang waktu yang bicara lain dan pasien pun banyak yang kurang sabar. Nah, inilah dibutuhkannya antara kerjasama dokter gigi dan pasien. Dokter giginya bisa menjelaskan, bisa diterima baik dengan pasiennya, dan pasiennya pun tahu, oh gigi saya kasusnya seperti ini, berarti saya harus sabar. Gitu. Nah, kalau misalkan dicabut aja gimana sih dok? Iya, nggak apa-apa, tapi nantinya ompong. Dan ompong itu sebenarnya tidak enak banget. Dan kalau misalkan giginya masih utuh, dicabut itu kontraindikasi dong. Ya, giginya ini untuk ditambal kok, jadinya dicabut. Kan nggak pas gitu pengobatannya. Nah, itu semua dari hal-hal yang ada benefit dan ada kekurangannya.
Jadi benefitnya itu kalau misalkan ditambal langsung mungkin akan ngerasakan nyaman, tapi setelah itu menjadi kekurangan gigi tersebut setelah ditambal permanen jadinya sakit. Akibat dari mungkin kurang sedikit sabar untuk menjalani penanganan sakit gigi tersebut. Terus yang selanjutnya bisa jadi karena kalau ke dokter gigi itu kalau ada keluhan aja. Sebenarnya keluhan-keluhan itu ada pada saat di awal, mungkin ada rasa linu, kita diamkan, ada rasa sakit sedikit, kita minum obat sembuh, nantinya udah diamkan, udah sembuh lagi. Nah, ketika ke dokter gigi itu udah masalah, baru di situ bingung. Saya waktunya nggak ada, dok. Saya bingung, saya ada kegiatan ini, kegiatan itu, padahal sebenarnya gigi tersebut sudah dirasakan sejak lama sakitnya tapi didiamkan saja. Nah, disitulah kalau misalkan ada merasa sakit gigi, merasa linu, segera ke dokter gigi. Pentingnya itu. Jadi supaya cepat tertanganin daripada tunggu nanti-nanti. Satu, masalah biaya jadi bengkak. Yang kedua, waktu jadi tersita semua untuk masalah satu gigi. Sekolah, kuliah, kerjaan, harus izin deh. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah ada infeksi kan harus perawatan saluran akar dong kalau giginya mau dipertahankan, betul? Nah, dari situlah kita harus menyediakan waktu yang ngantri, yang ngantuk-ngantukan, capek, kerjaan, semuanya terhambat gara-gara ngerawat satu gigi. Yang akhirnya, udahlah saya nggak mau ditambal, saya pengennya dicabut aja, beres. Ya bagi yang nonton video ini mungkin ada yang seperti itu dan saya juga okekan. Tapi di saat saya okekan, saya minta surat keterangan atau kita tanda tangan surat persetujuan bahwasannya gigi itu dicabut permintaan pasien. Betul nggak Bapak Ibu? Yang pasien saya di sini pasti tahu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Saya juga sebenarnya menjelaskan apa yang saya ketahuin kepada pasien sehingga pasien itu mengerti dan tindakan yang telah diberikan dokter gigi kepada pasiennya dan bisa disikapin dengan ya oke, nggak apa-apa dok, kalau misalkan saya ompong saya tanda tangan nggak apa-apa. Oke dok, saya nggak mau ompong, ya wis perawatan saluran akar aja wis. Nah gitu ada. Yang penting jelas ya, semuanya jelas perawatannya apa. Pasien tuh sebenarnya cuma butuh jelas dan sembuh. Entah itu giginya perawatan saluran akar, entah itu giginya harus dicabut. Dan indikasi-indikasi pencabutan sendiri ada lagi. Kalau misalkan giginya udah gropel, udah habis semua di sisa akar, udah sumber bengkak saja ya udah dicabut. Nggak bisa itu ditambal. Maka ada kebalikan. Ada yang nggak mau ditambal, ada yang nggak mau dicabut, ada yang pengennya dicabut aja, ada yang pengennya ditambal aja. Tapi semua itu tergantung dari indikasi gigi tersebut. Ada indikasi yang ditambal, ada indikasi yang dicabut. Nah, di video sebelumnya juga saya udah bikinkan indikasi gigi mana aja yang harus ditambal, indikasi mana aja yang harus dicabut. Nah, saran saya kalau misalkan untuk perawatan gigi, khususnya untuk tambal gigi, jangan takut lagi karena yang dipikirkan kalau ditambal itu sakit, semuanya pasti ada solusinya Bapak Ibu. Bisa nanti dengan obat, bisa nanti dokter giginya akan menganalisa ulang, bisa nanti di ronsen dahulu, bisa nanti memang harus mendetail lagi, dicari orifice-nya, dicari akar giginya, di kamar pulpanya itu dicari semua masalah-masalahnya Pak. Semuanya ada solusinya. Jadi tidak semua gigi yang berlubang ditambal itu sakit. Dan tidak semua gigi yang setelah ditambal nantinya akan sakit kembali. Walaupun ada kemungkinan seperti itu. Kalau misalkan ada kemungkinan seperti itu karena apa? Karena masih ada infeksi di bawah akar giginya. Dan itu mungkin ada beberapa treatment tertentu yang nanti dilakukan. Bisa jadi dibongkar ulang, bisa jadi dilihat pakai ronsen ulang, akar gigi segimana bermasalahnya atau masalahnya sampai mana, di bagian mana aja yang bermasalah, atau ada memang patahan dari akar gigi yang horizontal. Semuanya ada solusinya. Dan tidak harus gigi itu sakit, cabut. Nanti kalau misalkan dicabut aja, sembuh, tapi ada masalah baru. Masalah barunya bikin gigi palsu dan segala macam yang bisa membuat kita tidak nyaman.
gigi asli dipertahankan walaupun giginya berlubang, ya kita pertahankan gigi asli buatan Tuhan karena itu lebih enak, lebih nyaman. Oke, terus ada lagi mungkin tentang masalah gigi anak pun seperti itu, yang biasanya kendalanya kalau gigi anak susah ya untuk kooperatifnya, tapi ada juga indikasi gigi anak yang ditambal atau dicabut, ada juga. Lihat dari umurnya, tidak harus orang tua ngantar anaknya, udah dok cabut aja, tidak. Dan perawatan saluran akar gigi anak pun seperti itu. Dan kalau misalkan proses sakitnya pun sama, misalkan hari pertama di kunjungan mematikan saraf atau devitalisasi, mungkin ada rasa sakit, itu wajar ya. Tapi nanti ada obatnya yang diberikan khusus untuk anak-anak tersebut. Yang penting kooperatif, bolak-balik datang ke dokter gigi yang telah ditentukan tanggal, waktu, kunjungan, kontrolnya. Nah, untuk perawatan tambal ini bisa di-cover BPJS ya, sementara ini bisa di-cover BPJS dengan menggunakan rujukan dari Vaskes 1 sementara ini. Mungkin nanti ada regulasi yang berbeda, saya jelaskan lagi di video selanjutnya, karena banyak sekali dari masyarakat luas yang nonton di video ini, bukan hanya di Cirebon aja, di luar pulau pun banyak. Alhamdulillah saya sudah menjangkau ke sana video atau channel Dokter Gigi Wawan Sumantri ini, dan bertanya, dok masih bisa nggak tambal gigi BPJS, cabut gigi BPJS? Mungkin sementara ini masih bisa. Di bulan ini, Agustus tahun 2023. Ada kemungkinan mungkin bulan depan regulasi akan berbeda lagi dari BPJS. Ya jangan marah, karena itu regulasi BPJS, regulasi pemerintah. Begitu. Nanti mungkin saya bikinkan lagi video terbaru apabila masalah BPJS terupdate. Pastinya untuk kalian semua, ibu bapak di rumah, memahamin kalau misalkan BPJS itu ada regulasi tertentu yang harus kita jalankan. Seperti itu. Ada pertanyaan gak nih? Coba kalau misalnya ada pertanyaan, isi di kolom komentar ibu bapak. Siapa tahu pertanyaan itu justru saya buatkan kontennya lewat video dan bermanfaat juga buat orang lain. Pastinya untuk masalah kesehatan gigi, saya coba terus untuk bikinkan video edukasi ini supaya ya kita seenggaknya ngerti lah. Kalau misalkan kita harus sharing, boleh sharing, silakan. Ada yang mau sharing, silakan. Biasa ya, tulis di kolom komentar. Dan pastikan untuk subscribe di video ini, karena sebagai dukungan channel Dokter Gigi Wawan, supaya makin berkembang dan saya makin bersemangat lagi membuatkan konten terbarunya. Oh ya, biasakan nonton videonya sampai akhir ya, karena takutnya nanti salah pengertian cara-cara tertentu yang harus dilakukan. Jangan di skip, karena ini video edukasi dari kedokteran gigi ya. Kalau misalkan kalian skip itu nggak bisa, nantinya ada salah dengar, nanti salah mengobatinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter Gigi Wawan undur diri pamit. Salam sehat, yuk gigi kuat.